akhirnya sampai lo ke dunia perkontenan gimana ceritanya, Ger? Nah, jadi, itu agak jauh juga loh, Ger. Agak jauh. Jadi ceritanya waktu itu gue mulai usaha tuh. Oke. Jadi abis lulus tuh gue udah mulai usaha. Akhirnya pokoknya bar gue tutup, terus akhirnya gue usaha sendiri kan, buka bar bareng teman-teman kan. Terus gue usaha sendiri lah. Gue mulai tuh gue jualan es duren, gue jualan minuman dingin, gue jualan nasi ayam goreng lele gitu-gitu, nasi goreng kambing gue jualan. Gokil. Nah terus yang minuman kayak Thai tea, boba-boba gitu. Tapi emang di daerah gue tuh kayak daerah perkampungan gitu. Jadi kayak versi lokal lah gitu. Iya. Kearifan lokal. Terus mulai rame tuh, mulai rame. Nah sepinya gara-gara COVID. Ya semuanya sih. Jadi emang usaha gue tuh benar-benar kayak offline banget. Jadi emang kayak misalnya bocil nih naik sepeda, beli gitu kan. Bukan pada saat itu mungkin yang online itu mungkin belum sebesar sekarang dan yang lain. Iya, tapi yang online tuh bisa yang kayak di mall-mall gitu loh, yang online. Cuman kalau gue tuh emang kayak marketnya offline. Ya, UMKM lah istilahnya. UMKM. Nah, akhirnya pas itu tuh akhirnya sepi kan, omset menurun, gue mulai kayak wah gue harus melakukan sesuatu nih, cari hal lain. Nah waktu itu gue ngajak si Winson. Lu tapi udah kenal sama dia lama? Gue temen dari SD. Emang teman sekolah. Jadi kan dia tuh dulu pernah ada si Niko, ya sama Niko berdua nih, bikin konten namanya CIB, Coconut Ivory Boys tuh ya kan. Akhirnya mereka berdua pisah dan masing-masing bikin channel masing-masing. Channel ini terbengkalai. Gue melihat peluang di sini. Jadi kan ini channel kan sebenarnya milik mereka berdua. Memang dari cerita Anda dia kerjanya melihat peluang terus ya. Peluang. Sepertinya bar nih coba. Gagalnya semuanya. Terus akhirnya gue ngajak si WS untuk kayak mau gak channel ini kita bikin konten kayak food vlogging. Tetap core-nya tetap ke masih makanan karena gue merasa kayak kita cocok nih. Lu bisa bagian di entertain nanya gue yang bagian punya ilmunya nih. Jadi kalau kita nge-review lu yang balance lah gitu kan. Akhirnya tuh channel gue akuisisi 50%-nya Niko itu gue bayar, gue beli gitu, gue akuisisi. Akhirnya jalan lah tuh channel. Itu dari situ lah lo masuk ke dunia perkontenan. Betul. Itu tahun 2020 Desember lah ya, 2020 ya. 2020. Itu berjalan sampai berapa lama men waktu itu? Itu berjalan sampai 2 tahun lah. Itu juga panjang tuh jalannya tuh. Jadi kayak akhirnya channelnya kayak kena community guidelines ya. Akhirnya kayak harus hapus dan bikin channel baru lagi. Akhirnya kayak dari food vlogging kita pindah ke mukbang. Tapi core-nya masih makanan ya? Tetap. Jadi kayak mukbang nih gue masak. Misalnya contohnya kita pernah mukbang kepala babi gitu misalnya. Ya itu gue masak kepala babinya. Ya akhirnya udah gitu gue masak, kita mukbang. Sampai akhirnya kayak gue mau WS nggak gitu jalan banget nih. Iya, paham. Akhirnya gue mutusin buat di platform gue sendiri tuh di TikTok. Cuma di TikTok gue bukan food vlogging, bukan makan, tapi gue masak. Gue mulai bikin konten masak di TikTok. Berarti sebenarnya dari cerita sejauh ini, lo masih tetap di core lo yang masak? Masih.